Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta nikmat kekuatan untuk dapat bergabung kembali bersama di mata kuliah HTML ya, lanjutan. Salawat serta salam tak pernah tercurah kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah belajar tentang database ya, dari cara pembuatan database, kemudian menyimpan data di dalam database melalui UI atau juga dengan MySQL. Kemudian juga kita belajar tentang cara mengubah ya, cara menghapus data melalui HTML yang kita buat dan terkoneksi dengan database. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yakni dengan mengubah ya, kita akan mengubah data kita yang ada dalam database. Itu kita ubah datanya lewati HTML ya. Jadi saya harap teman-teman bisa fokus ya ini, dan ini juga saya harapkan exam itu sesuai dengan yang ada di layar. Ini ada versi 3,2. Mungkin bisa disesuaikan karena jangan sampai nanti terjadi error ya, itu karena biasanya MySQL query-nya tidak sesuai dengan, tidak kompatibel dengan yang apa yang digunakan. Jadi saya harap bisa disesuaikan ya. Namun terlebih dahulu jika ingin mengkonversi examnya, bisa diinstal. Jadi ada dua ininya apa. Jadi pada saat penginstalan itu harus namanya dibedakan. Ya, namanya dibedakan. Nama apa? Nama foldernya dibedakan. Pada saat penginstalan exam itu nama foldernya harus dibedakan. Contoh misalnya teman-teman ingin menginstal sebuah exam baru ya, ini exam baru, contoh exam baru teman-teman install. Kemudian ya, jadi pada saat penginstalan yes, ya sebentar, sebentar saya ini dulu. Jadi saya coba amankan dulu datanya, takutnya nanti ada yang terjadi apa-apa pada exam ini. Ya, contohnya ini kan saya kan sebenarnya sudah install ini ya, cuman saya mengajari cara menginstal agar kita bisa menginstal dua exam ya. Jadi data kita yang satunya aman, bisa kita nanti copy paste saja. Contoh kita yes, kemudian kita ini apa ini diaktif. Oke. Nah, contoh welcome to user, kemudian next. Nah, kemudian next. Nah, di sini. Nah, pada saat ininya teman-teman bisa bedakan. Contoh teman-teman kasih exam contoh 1 2. Nah, itu. Jadi bisa nanti di sini ada dua folder. Jadi saya sini ada dua folder. Nah, ini bisa teman-teman bedakan. Ada exam 12. Jadi exam ini untuk ya khusus untuk yang versi yang kita pakai ini 3.24. Oke. Nah, jadi seperti itu. Dan setelah itu kalian bisa next saja. Oke, cukup. Nah, cancel dong. Yes. Oke, lanjut. Kita punya materi. Ya, jadi teman-teman bisa install exam control panel versi 3,24 ya. Saya install agar kita bisa sama-sama, bisa searah dan tidak terjadi error. Nah, itu yang sering error biasa seperti itu. Oke. Setelah kita jalankan exam, kemudian kita buka project kita. Ya, kemarin kita sudah buat koneksi, ada PHP-nya kita buat. Kemudian ada mahasiswa. Ya, ini tabel kita kemarin, dan kita sudah buat juga
database-nya ya, sudah ditambahkan database-nya, dan kita juga sudah buat tampilannya seperti ini kemarin ya. Oke. Nah, kemudian kita ingin menambahkan ubah ya. Ini sekarang kita akan lanjut ke bagian ubah. Nah, cara buat ubah ya seperti biasa, teman-teman bisa gunakan Notepad++ ataukah Sublime Text. Sekarang saya gunakan Sublime Text. Kita kolaborasi antara Sublime Text dan Notepad. Kemarin saya pakai Notepad, sekarang pakai Sublime Text, dan saya rasa Sublime Text ini lebih aman ya Pak, lebih enak ya. Terlebih dahulu teman-teman mahasiswa itu menambahkan di sini sebuah link terlebih dahulu ya. Jadi silahkan buka filenya yang kemarin di mahasiswa.php, kemudian di sini ditambahkan ahref, kemudian sama dengan tambah.php. Jadi kita buat lagi satu buah form, dimana form itu akan nanti kita fungsikan sebagai untuk mengubah data. Nah, tapi kita buat dulu namanya tambah.php, kemudian kita buatkan sebuah variabel kode, dimana sama dengan variabel tampil. Nah, ada variabel tampil, kemudian kita ambil ID-nya. ID sebagai penghubung kita antara data yang akan kita buat, data yang akan kita ubah dengan data yang baru. Oke, setelah ini beres. Oke, jadi tambahkan ahref, kemudian ada tambah, sini ada .php. Jadi ini nanti kita buat baru ya, sebentar setelah ini kita buat. Kemudian kode ya, ada sebuah, di sini ada sebuah indeks ya, indeks nanti kita panggil di bagian tambah nanti. Kemudian ada di sini ada variabel tampil, dan di sini ada primary-nya. Kenapa aku dipakai primary ya? Seperti biasa, primary itu adalah sebuah kode unik ya. Oke, kita save, kita buat baru new file. Oke, new file. Di sini kita bisa save langsung, save dengan nama tambah ya. Jadi disamakan ya, tambah.php. Nah, ini diubah menjadi namanya adalah php ya, disamakan. Jadi jangan sampai beda ya, ini php. Setelah itu kita buat sebuah HTML nya. Terlebih dahulu kita langsung saja kita buat H3, ada tambah barang, kita balas dengan H3, kemudian ada form action, dimana sama dengan metode ya. Sudah, saya buka dulu filenya. Ini saya geser. Saya ada file. Notepad++. Saya buka Notepad. Ya, Notepad. Nah, oke, setelah itu action ya. Jadi saya sudah ada ini sebelumnya saya sudah uji coba agar tidak terjadi kesalahan, error ya. Itu yang parah, itu ada yang error itu seperti itu. Ini dibalas form. Oke, setelah itu kita buat tabelnya, dibuatkan sebuah tabel balas. Oke, kemudian kita buat tr, dan di sini tr itu pertama adalah td dengan ukuran width 120, 100 atau kita kasih 200 cukup ya, 200 atau jangan 150 lah, 150 width sama dengan 150 dengan nama kode barang. Oke, kode barang dibalas td. Oke, kemudian ada td input. Sini untuk td input ya, input tipe teks, kita gunakan teks, kemudian ada name
Ya, sama di sini kita kasih nama, bukan nama ya, nama, karena jadi kita sesuaikan database kita. Nah, seperti ini saya maksud, kita sesuaikan ID ya, ID, nama, ada field-field kita ini disesuaikan dengan teks kita di teks input teks yang kita buat. ID, nama, NIM, email, dan jurusan. Jadi kita sesuaikan. Di sini kan pertama bukan kode barang ya, ini bukan kode barang, tapi ID. Oke, ID. Kemudian di sini kita sesuaikan dengan ID juga. ID. Oke, setelah itu kita tinggal copy paste saja yang ini. Biar lebih cepat kita copy paste saja. Jadi kita ada beberapa, itu ada 1 2 3 4 5. 3 4 5. Setelah ID di sini ada nama mahasiswa. Setelah nama mahasiswa itu ada NIM, email, sama jurusan. NIM, email, sama jurusan. NIM, email, jurusan. Oke. ID ini kita ubah menjadi nama. Jadi ini disesuaikan dengan fieldnya ya, agar lebih enak sebenarnya. NIM, kemudian setelah NIM ada email. Setelah email itu ada jurusan. Oke, jurusan. Setelah itu kita buat sebuah tombol simpan ya, atau ya TC. Ini kita copy paste lagi, sekali lagi. Ini kita hapus, yang ini bagian ini saya hapus, ini dihapus saja ya. Kemudian di sini ditambahkan bukan ini tapi submit ya, submit dengan nama proses. Kemudian ada value nya sebagai simpan. Oke. Kemudian sini kita kasih deh. Oke. Nah, setelah kita buat seperti ini ya, jadi kita koneksikan dulu kita punya HTML dengan database kita ya. Jadi jangan lupa kita koneksikan. Jadi untuk koneksinya ya bisa teman-teman gunakan sebagai, di sini ada PHP ya, PHP ini diturunkan. Jadi si Sublime Text ini lebih cepat dalam pengetikannya ya. Tunggu, waduh, ini terjadi mati lampu, jadi saya harap mohon maaf ada agak gelap sedikit ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi tadi terjadi sedikit kendala, ada mati lampu tadi ya, jadi layar sedikit gelap. Oke, lanjut. Kita pembuatan ini dulu, kita koneksikan kita punya database. Jadi include, kemudian koneksi .php, di sini titik koma, dan di sini kita buat sebuah variabel SQL, MySQL query koneksi. Oke, kita buat select from mahasiswa, where atau di mana kita ambil adalah ID ya, ID-nya kita ambil. Oke, dan kita buat di sini ada get. Sini kita buat variabel get dengan kode. Nah, kode ini yang dipakai itu, kenapa kita pakai kode? Karena sebelumnya di sini di mahasiswa adalah kita gunakan sebuah ini variabel kode. Di sini ada parameter kode. Nah, pemanggilan ya ini. Jadi kalau ini kita pakai di sini kode ya, di sini otomatis juga harus kode. Oke. Kemudian di sini data ada MySQL fetch, kemudian fetch
array. Kemudian dengan variabel SQL koma ya. Oke, kita sudah buat koneksi kita ya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian kita ingin menarik data yang ada di dalam database kita. Kita ingin tarik datanya dan ingin ditampilkan pada kita punya HTML ya, di dalam HTML. Oke, terlebih dahulu mungkin di sini ya, ini ada iklan musik. Nah, kita coba dulu ya. Ini sudah terhubung ya, ini sudah bisa terhubung. Oke, tapi ini belum bisa kita koneksikan. Nah, ini seperti ini tampilan kita. Pertama ada tambah barang, ID dan lain sebagainya. Kita coba di sini. Tapi kan ini belum bisa kita simpan ya, karena belum ada aksi. Oke. Lanjut ke Sublime Text-nya. Ini mungkin kita bisa bold lebih bagus. Oke, bold. Yep. Oke. 3. Oke, mantap. Setelah itu kita lanjut ke Sublime Text. Nah, sekarang kita akan menarik data yang ada di dalam database untuk ditampilkan ke dalam HTML kita. Nah, caranya ya cukup mudah. Sebenarnya kalau teman-teman sesuaikan dengan examnya, ini pasti tidak ada yang error. Ini saya yakin tidak ada yang error. Kemudian kita kasih value-nya dulu, value, kemudian tanda kutip. Kita buat PHP-nya echo, kita panggil echo untuk menampilkan data kita. Di sini ada data, kita gunakan sebuah variabel data yang di atas ini ya. Kemudian yang kita ambil adalah ID-nya. ID-nya kita panggil. Ini kasih tanda kutip ya, tanda petik ya, ini petik tanda kutip, dalam tanda kutip tanda petiknya, tanda petik 1. Kemudian di sini titik koma dan diakhiri dengan PHP. Jangan lupa di sini TD-nya jangan lupa ditutup. Oke, di sini TD. Oke, bos. Di sini juga jangan lupa TD. Dan seterusnya semua jangan lupa TD ditutup. Sini juga jangan lupa TD-nya. Sini juga jangan lupa TD-nya. Oke. Nah, baik, mungkin kita coba kita punya hasil ya. Jadi dia menampilkan 5 di sini karena kita tadi sudah mengklik ya. Jadi kita ketika ingin mengubah data, dalam contoh ya, saya ingin mengubah data yang di sini. Nah, ini 6. Jadi setiap teman-teman klik bagian yang ingin diubah, dia otomatis langsung terhubung 8. Di sini kenapa ID kita ada 8, sedangkan di sini 1 ya, itu karena tergantung dari isi database teman-teman ya, ID awal dari teman-teman itu. Nah, itu makanya dia mengikuti ID yang ada di sini. Oke, paham? Oke. Selanjutnya untuk yang di bawah sama, tinggal teman-teman copy paste saja yang bagian ujung sini. Ya, kemudian value-nya kita juga ambil dan ini kita copy paste di sini. Atau jangan, ini di sini saja. Value. Oke, kita copy paste dari value sampai tanda kutipnya, kita paste, kita paste lagi bagian sini ya, kita paste juga lagi di sini, kita paste lagi di sini. Oke, kemudian ID di sini kita sesuaikan dengan kita punya name ya, nama, kemudian name
ada email dan jurusan. Ya, makanya tadi saya sarankan ya kita taruh kita isi di sini sebagai name itu jurusan, email, NIM, nama, ID, dan mengikuti dengan apa yang ada di dalam database kita atau dengan yang ada di exam kita. Oke, setelah itu kita kembali mencoba apakah program kita berjalan dengan baik atau tidak. Kita refresh dulu, kita klik ubah. Ya, jadi sudah tampil kita punya data. Jadi ini persis dengan data yang di dalam database kita. Contoh Ahmad, ya Ahmad, nama siswa Ahmad, kemudian NIM-nya 123456781. Oke, kemudian emailnya Ahmad12. Oke, kemudian teknik informatika. Oke, ini simpan belum bisa difungsikan. Nah, sekarang kita ingin fungsikan yang tombol simpannya ya. Berarti kita menambahkan sebuah koneksi lagi ke dalam database. Jadi kita tambahkan tambahkan fungsi, berarti kita ke Sublime Text. Oke, Sublime Text. Kemudian setelah ini kita user. Oke, di sini kita tambahkan sebuah fungsi dari PHP kembali. PHP. Nah, kita tutup dulu. Oke, kemudian kita buatkan include-nya koneksi.php. Setelah itu kita buat agar variabel nantinya agar indeks nanti si proses ini dapat diterima oleh sebuah PHP atau dalam exam dan terbaca oleh exam, maka kita buatkan terlebih dahulu ini namanya, dia kayak semacam kita buatkan nama panggilan. Nah, nama panggilan yaitu dengan menggunakan if iset. Nah, ini fungsi dari iset adalah sebagai untuk mengenali si proses ini adalah sebuah pemanggilan. Nah, jadi kita berikan nama. Di nama si proses ini kita berikan nama. Mungkin sebenarnya dia namanya masih namanya belum terlalu kita belum terlalu mengenal dengan baik si proses ini. Cuman karena biasanya di dalam exam itu dia tidak mengenali si proses, makanya kita butuh keterangan lebih jelas ya, semacam kayak kalau di nama seseorang itu ya butuh akte kelahirannya itu. Kita butuh sebuah akte agar dia ini nama itu adalah memang nama benar, namanya adalah sebuah proses, namanya adalah proses. Nah, bukan lagi kita panggil dengan nama lain, nama contohnya kayak nama si Aco, si apa, tidak. Jadi si proses ini sebenarnya dia sudah memiliki nama, cuman dia belum terdaftar sebagai di dalam, kalau kita di dunia nyata itu dia belum terdaftar sebagai di dalam si aktenya. Dia belum memiliki akte kelahiran. Jadi di keterangan itu dia belum memiliki sebuah nama yang jelas. Nah, berarti di sini kita iset, kemudian kita kasih dulu post untuk memposting nantinya. Ya. Sini kita kasih nama proses, kita sesuaikan proses yang di atas. Setelah itu kita, karena di sini if, kondisi sebuah if, berarti kita butuh dalam kurung awal. MySQL, oke. Query. Nah, query kita pakai koneksi. Kita update. Update mahasiswa set. Oke. Setelah itu kenapa ini mahasiswa set. Oke, set, enter bawah. Kita urutkan yang pertama ada nama, kemudian sama dengan ini, awas jangan sampai ini ya terkecoh, tanda kutip 1 itu ada, kita pakai post
post, kemudian post 2 nama, ya, oke. Nama, koma, ya. Jadi kenapa kita tidak ambil kita tidak juga post yang ID ini, karena si ID ini sebenarnya sifatnya dia primary key, jadi kita tidak perlu mengubah. Hanya saja si ID ini kita hanya gunakan sebagai kita ingin menarik data kita ataupun ingin mengambil data kita si ID. Jadi itulah fungsi dari primary key. Jadi kita tidak perlu mengubah si nilai yang ada di dalam si ID ini. Nah, kita tidak perlu mengubah. Cukup dengan kita mengikuti kita mengambil saja, kita get and post ya. Jadi kita ambil, kita post. Itu fungsi dari si ID atau si primary key. Jadi ini kita ambil yang pertama adalah nama, yang ingin kita ubah adalah nama, kemudian name sama dengan ada post, kemudian name, koma, email, ya, sama lagi kita post, email, koma, sini ada jurusan, kemudian kita post, ya, post lagi, ada jurusan, ya. Oke, setelah itu di sini tidak pakai koma lagi, ya. Ingat, di sini tidak pakai koma, langsung enter ke bawah. Where ID, di mana ID itu kita titik koma tanda petik 1 get. Nah, sini kita pakai get lagi. Tadi kan post, sekarang kita get si kode. Nah, ini kita pakai kode. Oke. Jangan lupa di sini titik koma. Ya. Kode. Nah, jadi kita di mana ID? Ya, di mana ID. Jadi yang ini pada saat kita tekan tombol simpan, nah di mana ada name proses, include yang sudah terinclude dengan koneksi PHP sini, dimana kita buatkan dulu terlebih dahulu si proses ini sebuah nama, atau agar dia bisa dikenali, si proses ini bisa dikenali, maka kita buat if iset, itu fungsi dari if iset. Kemudian MySQL, jadi fungsi dari if iset ini ada artinya untuk fungsi yang sama dengan seperti iset itu ada dua. Yang pertama ada iset dan juga menggunakan sebuah array. Nah, cuman bagusnya kita pakai iset ya. Dan ini lebih sering digunakan oleh beberapa seorang programmer. If iset untuk difungsikan sebagai untuk mengenali si sebuah variabel kah, yaitu sebuah variabel atau apa. Jadi dia hanya mengenali dia hanya mengenali sebuah variabel saja, dan juga si indeks. Biasanya terjadi error itu kayak semacam unfind variable, unfind index. Nah, itu kita harus gunakan if iset untuk mengenali si variabelnya atau indeksnya. Nah, itu untuk fungsi dari si iset. Ada juga satu lagi untuk mengenali si variabel atau indeks, yaitu dengan menggunakan sebuah array. Nah, itu nanti kita mungkin kita akan pelajari kalau kita dapat materinya. Cuman untuk sementara, karena itu di luar dari RPS kita, jadi kita tidak membahas sampai ke situnya. Hanya saja saya ingin sedikit jelaskan bahwasanya if iset di sini, ya, ini if iset ini fungsinya yaitu saya jelaskan sekali lagi untuk mengenali sebuah variabel. Nah, jadi sebelumnya ini variabelnya ini dia tidak terkenal, jadi perlu kita perkenalkan kepada exam bahwa proses ini adalah sebuah variabel yang harus dikenali agar dia bisa juga terhubung, bisa terkoneksi dengan yang lainnya. Jadi seperti itu. Oke, MySQL query, koneksi, update mahasiswa. Jadi kita ingin mengupdate sebuah data kita, dimana yang kita update adalah sebuah nama, name, email, jurusan, ya, dimana kita pakai post, yaitu untuk mengupdate atau mengubah datanya.
Kalau ingin mengambil data, yaitu kita gunakan get. Nah, dimana di sini kita sesuaikan dengan nama, NIM, email, jurusan, kode itu kita sesuaikan dengan yang ada di dalam field feed exam kita. Yang ini disesuaikan. Ya, kenapa tadi saya tidak ambil ID? Karena ID itu sifatnya primary key, jadi kita tidak perlu mengubahnya. Oke, kemudian ada where. Di sini jangan lupa jangan pakai koma ya, ini where ID, kemudian get kode. Nah, get kita ingin mengambil kode yang ini. Oke, kita samakan. Oke, setelah itu tanda petik, kemudian tanda kutip, kemudian dalam kurung dibalas dengan titik koma. Nah, setelah itu kita ingin menampilkan echo. Echo itu menampilkan ya, menampilkan sebuah teks ya, atau menampilkan sebuah respon. Nah, data mahasiswa berhasil diubah. Setelah itu kita kembali ke mahasiswa PHP. Ini echo yang ini kita copy paste saja agar tidak terlalu ribet. Ini titik koma, jangan lupa. Nah, ini kita paste ya. Kemudian selesai kita simpan, save, jangan lupa di save ya. Setelah itu kita coba. Nah, set ya. Jadi kita ulang dari awal ya. Contoh saya ingin mengubah si Ahmad ya, Ahmad. Ubah. Contoh ini kan ID kan saya tidak perlu mengubah si ID-nya. Saya cuman ingin berubah Ahmad Fatoni. Contoh ya. Simpan. Data mahasiswa berhasil diubah. Oke, jadi Ahmad Fatoni. Jadi data kita sudah berhasil disimpan. Nah, contoh juga saya ingin mengubah si Bayu 2 ini, Bayu 2. Contoh. Bayu 2 sini namanya adalah Muhammad Bayu Afsal. Simpan. Data mahasiswa berhasil diubah. Oke, Muhammad Bayu Afsal. Kita coba cek ya, kita punya di database apakah benar-benar terubah atau tidak. Ya, jadi Ahmad Fatoni berubah, Muhammad Bayu Afsal juga berubah. Atau teman-teman ingin mengubah si Ahmad Fatoni, contohnya NIM-nya itu ya 4. 4, kemudian simpan. Data mahasiswa berhasil diubah. Ahmad Fatoni 4 sudah berubah. Atau kan Prabowo Prasetya ya, atau ya tergantung dari database teman-teman ya. Itu bebas, teman-teman bisa mau ubah. Jadi jangan lupa di screenshot ya hasilnya, programnya juga. Jadi screenshot perubahan sebelum kondisi sebelumnya, kemudian hasil setelahnya, setelah berubah atau setelah berubah datanya. Begitu juga dengan di database. Dan juga di apa namanya sini bagian ini codingannya juga jangan lupa diubah. Oke, seperti itu materi kita pada hari ini ya. Ini ada Ahmad Fatoni, kita bisa ubah datanya. Boni ya, contoh Boni. Sekali lagi kita ubah Bonita, contoh Bonita, Boni, contoh teknik informatika, simpan. Data mahasiswa berhasil diubah. Kita lihat Bonita, gmail.com teknik mereka. Oke, jadi seperti itulah proses pembuatan dari ubah ya. Saya rasa teman-teman bisa menjalankan aplikasinya masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, kalau bisa kita sesuaikan exam kita agar tidak terjadi error ya. Ini versi 3.24. Prosesnya tadi saya sudah jelaskan cara penginstalannya agar data kalian tidak hilang. Seperti itu. Usahakan bedakan kalian punya folder biar tidak kehilangan data. Atau tidak sebelumnya teman-teman bisa backup datanya terlebih dahulu yang ada di htdocs. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa absen. Jadi nanti absennya saya ubah. Nanti ada yang satunya untuk screenshot wajah dan juga ada untuk upload kehadiran atau prakteknya. Karena saya lihat kemarin-kemarin teman-teman ada yang cuman mengcapture saja, mengcapture wajahnya saja, dan itu ya sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai kehadiran karena teman-teman tidak mengikuti praktek pada hari itu.
Jadi saya ubah cara absennya, jadi nanti saya bagi dua, untuk wajah satu ada, dan untuk bagian dari apa, ikut serta praktek itu juga saya berikan, nanti saya masukkan. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen video ini, dan share jika kalian suka ya. Kalau tidak suka juga bisa di-share ya. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan saya kirim ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan silakan menunggu lagi tugas dan materi selanjutnya. Terima kasih.